Oke teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, yaitu database ya. Nah, untuk database sendiri teman-teman, itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Orang yang mempunyai database itu nyari uang itu gampang. Saya akan jelaskan sampai selesai video ini ya teman-teman, dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, biasanya orang yang memiliki database itu adalah sales atau penjual atau orang yang melakukan jual beli ya, pedagang kayak gitu. Biasanya database mereka itu banyak. Nah, database itu apa sih? Jadi database itu adalah kumpulan ya, kumpulan nama dan kontak orang-orang tertarget. Misalnya seperti ini. Waktu saya menjadi seorang sales ya teman-teman, sales handphone, sales produk retail ya, sales perumahan, sales properti ya. Itu semuanya saya masih punya kontaknya teman-teman ya. Saya masih punya kontaknya dan masih saya simpan teman-teman. Jadi gini teman-teman. Database itu bukan hanya di WhatsApp ya teman-teman, bisa juga nomor biasa, bisa juga Instagram ya. Pokoknya itu berisi data nama, alamat, kontak yang bisa dihubungi, sosial media, sama hari ulang tahun. Kalau misalnya memungkinkan kalian mendapatkan database-nya. Nah, akan saya jelaskan fungsinya dan ini bisa dijual ya, ini bisa dijual dan harganya mahal. Jadi mohon jangan di-skip, tonton sampai selesai video ini. Misalnya gini, saya mempunyai database ya. Saya bisa banyak melakukan opsi teman-teman. Opsi yang pertama, saya bisa membuka jasa pengiklanan ya. Misalnya gini, ada orang yang memproduksi kerajinan tangan misalnya. Sementara saya mempunyai banyak database, ya. Database saya ini rata-rata pemilik toko sama pemilik grosir, ya. Orang percaya nggak mempromosikan produk sama saya? Pasti percaya. Karena apa? Karena pemilik produk ini itu istilahnya itu tahu kalau orang yang melihat postingan saya itu adalah orang-orang yang diharapkan, orang-orang tertarget. Karena apa? Pemilik toko sama pemilik grosir. Kayak gitu teman-teman ya. Itu pertama, membuka jasa pengiklanan. Dan sekali posting itu untuk kontak 10.000 ya teman-teman, untuk kontak 10.000 nomor itu bisa 50 sampai dengan 100.000 untuk satu kali posting ya. Nah, untuk harga sebenarnya itu bisa kalian tentukan sendiri ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kalian itu seorang influencer tapi menggunakan metode WhatsApp. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu opsi pertama, jasa pengiklanan. Nah, terus berikutnya yang kedua gini. Kalau misalnya kalian punya database, mau jual apa-apa itu enak. Misalnya nih, saya mau mencari barang, saya butuh motor. Dari ribuan kontak pasti adalah yang komen. Saya mau jual motor, dari beberapa kontak juga pasti juga ada yang komen. Kalau enggak, Mas saya bantu maklarin ya Mas. Ya, Mas harganya berapa Mas? Bisa nego enggak? Pasti ada yang apa ya, berkomentar kayak gitu ya. Jadi fungsinya database itu yang pertama itu untuk melakukan jasa pengiklanan ya teman-teman ya. Istilahnya kita itu jual jasa pengiklanan. Terus berikutnya yang kedua, kita juga bisa mendapatkan apa ya, informasi lebih mudah terkait semua informasi ya. Misalnya saya pernah waktu itu motornya mogok ya teman-teman, dan saya nggak tahu itu di mana, saya bikin story dan ada yang samperin saya. Saya nggak tahu, saya sampai lupa. Mas, masa lupa? Saya dulu pernah beli HP sama Masnya kayak gitu. Itu kan apa ya, sangat membantu. Karena waktu itu berada di tengah-tengah persawahan ya teman-teman, dan itu benar-benar kalau misalnya saya nuntun motor, itu nggak apa ya, nggak kebayang capeknya kayak gimana karena motor CBR kan beratnya kan tahu sendiri ya teman-teman kayak gimana. Dan untungnya itu saya dijemput pakai pick up teman-teman. Karena waktu itu kopling motor putus dan kehabisan kehabisan bensin. Jadi udah wah udah parah teman-teman ya. Ditambah paketan paket data waktu waktu itu sedang habis kayak gitu. Wah pokoknya itu salah satu titik terendah, tapi terima kasih kepada orang yang menolong saya waktu itu. Ya jadi apa ya, fungsi database seperti itu ya. Kita nggak tahu suatu saat kita itu ditolong sama siapa, dan kita nggak tahu suatu saat kita itu bisa bermanfaat untuk siapa. Intinya kayak gitu. Nah, tapi gini teman-teman, tips ya, kalau misalnya kalian mau bermain database ya, dipisah. Jadi nomornya itu sendiri.
jangan buat nomor pribadi. Kalau saya seperti itu. Kalau saya tuh, nomor pribadi ya isinya orang-orang yang bener-bener saya kenal, tetangga, saudara saya ya. Jadi kalau misalnya nomor yang untuk database itu nomor admin kayak gitu teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya dicampur bingung ya, karena sebab terkadang justru terlalu banyak database itu mengganggu privasi kita ya, kayak gitu. Jadi harus dipisah. Oke, jadi berikutnya lagi nih, kalau misalnya kamu punya database, kamu juga bisa menjualnya, teman-teman ya. Misalnya gini, saya pernah waktu itu beberapa, menjual database yang saya miliki. Gini, ada, sales motor ya, teman-teman. Kamu punya nggak orang yang mempunyai usaha, punya nggak datanya, alamatnya? Ada. Kamu mau beli berapa dan mau dihargain berapa, kayak gitu. Dan itu pun boleh-boleh aja, karena apa? Karena saya tahu memang tujuannya untuk ditawarkan ya, bukan untuk, melakukan penipuan, tapi untuk, ditawari produk, Yamaha terbaru waktu itu. Jadi untuk, ya di posting-posting ya teman-teman, dikirimin WhatsApp ya, jadi istilahnya itu untuk laporan dia kerja juga ya. Karena, kalau misalnya perusahaan sales juga dituntut untuk mendapatkan yang namanya database banyak-banyaknya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, itu adalah fungsi database. Nah gini, untuk meminta database, kan nggak semua orang bisa Mas, nggak semua orang mau ngasih nomor WhatsApp-nya, apalagi sama orang yang belum kita kenal, memang. Tapi kalau misalnya, saya, cara yang saya lakukan saat saya datang ke toko, saya membawa sebuah form ya, formulir ini, "Bu, saya ini ada kunjungan toko Bu, walaupun nggak beli, kalau misalnya boleh Bu ya, ini namanya toko siapa Bu? Terus maaf Bu, ada nomor HP yang bisa dihubungi nggak Bu? Siapa tahu suatu saat Ibu tertarik untuk membeli produk saya." Ya, jadi, nanti, bisa saya follow up, Bu, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah, fungsi dari database dan cara untuk mendapatkan database. Kalau misalnya video ini ramai, saya akan bahas lebih detail ya, mengenai database ini saya akan bahas lebih detail. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, statement mana yang kurang jelas, tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan menjadi sedekah jariah untuk kalian. Di 50.000 subscriber nanti akan ada giveaway spesial. Dikit lagi guys, sekarang sudah 45.000 ya teman-teman. Tinggal 5.000 lagi dan giveaway. Yuk bisa yuk sebelum lebaran 50.000 subscriber.